Bayangin, Mahkamah Konstitusi sudah tegas melarang wakil menteri rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Tapi faktanya masih ada 31 wamen yang duduk manis di kursi komisaris perusahaan plat merah. Pertanyaannya, ini sah atau justru membentuk pembangkangan terhadap putusan MK? Isu makin panas setelah RUU PSLB PT Telkom Indonesia Tbk pada 16 September lalu. 3 wamen langsung masuk Dewan Komisaris. Ada Angga Raka Prabowo, Wamen Komunikasi dan Digital sebagai komisaris utama. Silmi Karim, Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Osi Dirmawan, Wamen ATR BPN. Padahal putusan MK nomor 128/PUU 2025 sudah jelas melarang rangkap jabatan. MK menilai Wamen harus fokus mengurus kementerian sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Tapi pemerintah berdalil masa transisi 2 tahun masih berlaku, jadi rangkap jabatan masih diperbolehkan. Sementara mantan Menteri BUMN pun Erick Thohir irit komentar, hanya bilang semua transformasi kepengurusan berjalan sesuai aturan. Kalau kita telusuri, daftar wamen yang rangkap jabatan panjang banget. Ada Fahri Hamzah jadi komisaris BTN, Sudaryono duduk di komisaris utama Pupuk Indonesia, dan T. Saksono di Pertamina Bina Medica, hingga Giring Ganesha di GMF Aero Asia. Totalnya mencapai 31 orang, hampir menyentuh semua sektor BUMN strategis. Pemerintah beralasan rangkap jabatan memperkuat koordinasi antara kementerian dan BUMN. Tapi publik menilai ini rawan konflik kepentingan. Bagaimana seorang wamen bisa objektif jika kebijakan kementeriannya langsung berdampak ke BUMN tempat ia duduk sebagai komisaris. Dari perspektif hukum, putusan MK itu final dan mengikat. Artinya mau ada alasan apapun, pada akhirnya pemerintah wajib menyesuaikan. Masa transisi 2 tahun bukan berarti bebas menunjuk wamen seenaknya, melainkan untuk menyiapkan pengganti profesional. Dari perspektif publik, masalahnya bukan sekedar hukum tapi juga keadilan. Komisaris BUMN mendapat gaji besar dari perusahaan milik negara. Jika wamen merangkap jabatan berarti ada potensi gaji ganda dari APBN dan dari BUMN. Layakkah uang rakyat dipakai untuk itu? Yang menarik, isu ini juga bisa merembet ke ranah etik dan agama. Jika MUI menilai gaji rangkap jabatan adalah suhbat atau bahkan haram, dampaknya bisa serius, kepercayaan publik ke pemerintah makin terkikis. Jadi sekarang pertanyaannya sederhana tapi berat. Apakah rangkap jabatan ini benar demi efisiensi atau justru bentuk konsentrasi kekuasaan yang merugikan rakyat?